Bursa saham domestik tahun 2021 resmi ditutup. Namun sayangnya di hari terakhir penutupan perdagangan, IHSG tak mampu ditutup manis dengan koreksi 0,29% di level 6581. Lantas, seperti apa kinerja IHSG sepanjang tahun ini? Kita akan ulas untuk Anda dalam rapor Ciamik Pasar Modal RI 2021. Ya, kalau kita akumulasi sejak awal tahun ini, kinerja IHSG menunjukkan kinerja yang cukup impresif dengan penguatan double digit di 10% dengan net foreign buy di pasar reguler sebanyak 36,52 triliun rupiah di sepanjang tahun ini. Nah, kita akan review secara singkat seperti apa perjalanan IHSG di sepanjang tahun ini. Di mana mengawali tahun 2021 ini di kisaran level 5.900-an, IHSG ini berada di dalam rentang tren penguatan hingga menyentuh level 6.400. Namun kemudian di akhir pekan Januari di sini justru malah berbalik arah, di mana pada 28 Januari 2021 IHSG bahkan terkoreksi 2,12% yang sekaligus menjadi penurunan harian terbesar IHSG di sepanjang tahun ini. Kemudian setelah itu IHSG berhasil rebound dan bahkan kenaikan tertinggi IHSG ini terjadi pada 1 Februari sebesar 3,5% yang berakhir di kisaran level 6.000. Selanjutnya indeks harga saham gabungan ini sempat menyentuh level terendah pada 5.700-an, di mana saat itu pada pertengahan Mei 2021 atau saat adanya kekhawatiran investor terkait meningkatnya mutasi varian Delta COVID-19 di berbagai negara, seiring dengan juga berbagai negara yang kembali menerapkan lockdown atau pembatasan masyarakat. Nah, kemudian di awal Juni hingga pertengahan September di sini IHSG ini bergerak cukup sideways di rentang 5.900 dan juga 6.100. Setelah itu yang cukup mengejutkan, IHSG ini rally kencang dari akhir September hingga November 2021 dan bahkan sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all time high-nya di level 6.754 pada 22 November lalu. Namun setelah itu pergerakan IHSG tidak banyak berubah, cenderung bergerak sideways dan mengalami konsolidasi di rentang 6.500 hingga 6.600. Padahal sebetulnya secara historis ada sentimen window dressing ataupun Santa Claus rally yang biasanya mendorong penguatan IHSG di penghujung tahun. Lantas apa saja sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG di sepanjang tahun ini? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, inilah sejumlah sentimen yang mewarnai pergerakan IHSG di sepanjang tahun ini. Di awal tahun 2021 ada isu vaksinasi, meskipun memang ramainya vaksinasi ini sudah di akhir Desember 2020 ya. Namun laju kenaikan vaksinasi yang mulai meningkat tersebut seiring adanya ekspektasi kalau vaksinasi pada akhirnya ini akan menang perang atau game changer melawan pandemi virus corona sehingga memicu harapan adanya pemulihan ekonomi. Kemudian ada juga terkait dengan bank digital. Nah, tahun 2021 ini pasar saham tanah air diwarnai dengan kenaikan signifikan pada harga saham-saham bank mini yang berencana jadi bank digital. Selain dari tren digitalisasi, katalis positif lain berasal dari aturan dari OJK yang bakal menjadi payung hukum bagi pendirian bank digital. OJK sendiri mendorong agar bank-bank domestik memiliki permodalan yang kuat, di mana tahun depan OJK mensyaratkan bank yang masuk kategori KBMI 1 harus memiliki modal inti minimal 3 triliun rupiah. Jadi cukup marak aksi merger dan akuisisi di sepanjang tahun 2021 ini dari investor lokal maupun global di sektor perbankan terutama digital bank ini. Selanjutnya teknologi. Nah, isu terkait teknologi yang semakin dibutuhkan saat ini, kemudian tren digitalisasi yang semakin meningkat serta prospek kebutuhan teknologi pada masa mendatang mendorong meningkatnya saham-saham teknologi bahkan hingga ribuan %. Selanjutnya ada juga varian Delta. Nah, di pertengahan tahun ini ada kekhawatiran pasar terhadap lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta baik secara domestik maupun global. Karena varian Delta ini lebih ganas dari varian lain, kemudian lebih cepat menular, dan risiko kematiannya juga lebih tinggi. Sehingga membuat rumah sakit kewalahan, bahkan bisa dikatakan sistem kesehatan berbagai negara hampir kolaps gara-gara varian Delta ini. Oleh karena itu, sejumlah negara kembali membatasi mobilitas masyarakatnya, termasuk Indonesia saat itu yang menerapkan PPKM darurat untuk membendung laju atau lonjakan kasus. Nah, kondisi ini pun dikhawatirkan makin memperlambat pemulihan ekonomi. Selanjutnya ada juga terkait dengan harga batubara yang melonjak di tahun ini. Nah, harga batubara ini kan terus melejit dan tidak tanggung-tanggung terus mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya di level $280 per ton pada awal Oktober 2021.
Penyebab lonjakan harga batu bara diantaranya karena krisis energi yang terjadi di berbagai negara barat. Kemudian kenaikan harga gas alam yang semakin mahal ini juga turut menjadi penyebab batu bara kembali dilirik sehingga memicu kenaikan harga. Selanjutnya terkait dengan kebijakan moneter The Fed. Nah, rencana tapering off yang dilakukan oleh The Fed sempat membuat pelaku pasar khawatir bisa memicu taper tantrum seperti yang terjadi pada beberapa tahun lalu. Apalagi inflasi di Amerika Serikat secara konsisten berada dalam level yang tinggi. Ditambah beberapa data ekonomi Amerika Serikat yang makin meyakinkan spekulasi pasar bahwa The Fed bakal mengurangi quantitative easing di tahun ini dan suku bunga acuan dinaikkan lebih cepat dari ekspektasi. Lalu di slide berikutnya kita akan lihat sektor apa saja nih yang memimpin penguatan dan yang mana yang justru melempem di sepanjang tahun ini. Ya, kita lihat ini di antara 11 sektor saham di Bursa Efek Indonesia, indeks dengan kinerja paling moncer sejak awal tahun ini yaitu sektor teknologi yang melejit hingga 670% sepanjang tahun ini atau jauh ya di atas performa IHSG yang menguat 10% secara year to date. Kemudian di posisi kedua ada indeks sektor transportasi dan teknologi yang kinerjanya ini juga cukup ciamik yang bahkan penguatannya hingga 70% di sepanjang tahun ini. Kemudian di posisi ketiga ada indeks sektor energi yang melesat hingga lebih dari 47% yang ditopang oleh menguatnya berbagai harga komoditas global terutama harga batu bara. Sementara itu, sektor yang justru melempem di sepanjang tahun ini adalah sektor properti dan juga real estate yang merosot 19%. Yang mana pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak hal berubah termasuk kegiatan bisnis dan di dalamnya termasuk sektor properti. Kemudian yang kinerjanya kurang moncer juga nih di sepanjang tahun ini ada sektor consumer non-cyclical yang terkoreksi hingga 16%. Dan di posisi ketiga ada sektor industri dasar yang kinerjanya di sepanjang tahun ini juga kurang kinclong dengan koreksi 0,23%. Lantas saham apa saja yang memimpin gainers dan juga losers di sepanjang tahun ini? Kita akan lihat apakah ada saham milik Anda. Nah, secara year to date sebetulnya saham-saham yang menjadi jawara kenaikan harga tertinggi atau top gainers ini didominasi saham-saham yang berkaitan dengan bank digital dan juga teknologi. Nah, kita lihat dulu nih emiten data center yaitu PT DCI Indonesia atau DCII ini yang paling banyak memberikan cuan di sepanjang tahun ini. Bagaimana tidak ya? Baru IPO di awal tahun ini saham DCII telah meroket hingga 8.500% hingga ke level 43 ribuan per saham hingga saat ini. Nah, kenaikan yang fantastis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sentimen bos Salim Group yaitu Antoni Salim yang menambah kepemilikan sahamnya di DCII. Selanjutnya ada juga saham Alobank Indonesia atau BBHI yang harga sahamnya ini meroket lebih dari 4.000% di sepanjang tahun ini di kisaran 6.900-an. Nah, melesatnya saham BBHI ini berkaitan dengan aksi akuisisi Bank Harda sebelum berganti nama menjadi Alobank lewat PT Mega Corpora pada awal tahun ini. Selanjutnya ada emiten teknologi PT Telfast Indonesia atau Tefast yang menduduki posisi ketiga dengan kenaikan harga lebih dari 2.500% sejak awal tahun menjadi kisaran Rp4.900 per saham. Nah, kenaikan saham diantaranya didorong oleh kabar bahwa anak usaha Mcash Integrasi ini berinvestasi sebesar 15% pada saham perusahaan jasa penyedia software di bidang logistik. Selain itu, Tefast digandeng oleh PT Pos Indonesia untuk memperluas jangkauan bisnis kurir dan logistik di Indonesia. Nah, berkebalikan saham-saham yang malah boncos atau merajai deretan top losers ini sepanjang year to date gitu ya di saat performa IHSG menguat 10% yaitu ada Bank Mayapada Internasional atau Maya yang secara year to date harga sahamnya justru ambrol 91% menjadi di kisaran Rp660. Di pertengahan tahun sebetulnya ada kabar masuknya investor baru Liang Xian pada bank milik Taipan Dato Sri Tahir tersebut lewat mekanisme rights issue. Namun pengumuman tersebut ternyata membuat harga sahamnya menyentuh ARB. Nah, berikutnya saham yang bergerak di perdagangan komponen barang elektronik yaitu Gaya Abadi Sempurna Tbk SLIS yang harga sahamnya ini merosot 85% sepanjang tahun ini ke level Rp760 per saham. Selanjutnya ada emiten pertambangan emas dan produsen emas DOR yaitu Wilton Makmur Indonesia atau SQMI yang harga sahamnya merosot
84% di sepanjang tahun ini. Nah, sebagai informasi, Bursa Efek Indonesia memberikan notasi khusus untuk saham SQMI karena laporan keuangan terakhirnya ini mencatatkan ekuitas negatif. Nah, itulah review IHSG sepanjang 2021 ini dan closing bell akan kembali usai jeda.